Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andistri Irma Sudrianti Jaya, mahasiswi PPG Universitas Negeri Makassar, dan sekarang saya sedang berada di SMK Semak Makassar untuk pelaksanaan pembelajaran siklus keempat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya menanyakan kabar lagi. Oke, jadi hari ini kita kembali bertemu di pelajaran seni budaya untuk membahas masih materi lanjutan dari yang lalu. Sebelum itu kita mengawali dengan berdoa bersama supaya kegiatan kita dilancarkan. Siapa lagi yang bertugas hari ini? Oke, silakan disiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya absen dulu ya. Sambil saya absen, boleh Pami dibagikan LKPD-nya. Dibantu temannya. Faradila Aulia, Farida Faria, Muhammad Ilazul Amal Mutmainnah, Nurul Reski Pratiwi, Rifka Kamila, Ririn Dwi Arianti. LKPD-nya sudah dibagikan? Baik. Minggu lalu kita ingat-ingat dulu materi minggu lalu karena materi hari ini masih lanjutan sebenarnya dari perkembangan seni budaya Nusantara. Kalau yang lalu materinya tentang apa? Perkembangan seni budaya di mana? Ya, Nusantara ya, seni tradisional Nusantara. Nah, hari ini kita akan mencoba mempelajari bersama tentang perkembangan dari seni budaya di era kemerdekaan dan era digital. Nah, sebelumnya saya kembali mengingatkan lagi tentang kompetensi dasar yang harus kita penuhi sama-sama. Yang pertama adalah menganalisis perkembangan seni budaya Nusantara, kemudian menunjukkan perkembangan seni budaya Nusantara. Dengan harapan indikator pencapaian kompetensinya adalah nanti kalian bisa menelah perkembangan seni budaya Nusantara, menyimpulkan karakteristiknya dari setiap periode. Sementara itu untuk tujuan pembelajaran, melalui proses mencari informasi, hari ini kita kembali lagi dengan diskusi. Tujuannya untuk apa? Sama-sama nanti bisa menelaah perkembangan seni budaya Nusantara, kemudian menyimpulkan karakteristiknya, mengolah diagram perkembangan. KKM-nya masih sama ya dengan yang lalu, 5. Nah, kita akan masuk ke perkembangan seni di era. Tapi sebelumnya, apa kira-kira manfaatnya mengetahui bagaimana perkembangan seni di era kemerdekaan sama era digital? Kita mengetahui keadaan seni pertama itu bagaimana dan sekarang perkembangannya Bagaimana? Lagi? Ada ya? mengetahui beberapa banyak seni itu sudah berkembang. Oke, seberapa banyak seni itu berkembang? Ya, itu tadi sudah dijawab oleh dua teman kalian. Jadi harapannya nanti ketika kita tahu perkembangan seni di era kemerdekaan, kita betul-betul bisa mengenal yang mana sebenarnya seni yang memang berasal dari kebudayaan Nusantara, yang belum tercampur sama sekali dengan budaya asing dari luar. Itu ya. Berikutnya adalah seperti biasa, mari kita kuisis. Oke, silakan dibuka aplikasi kuisisnya. Apa yang kalian temukan tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuisis? Gambar batu. Gambar apa itu? Di zaman apa? Zaman apa itu? Dia bilang zaman batu karena lanjut ya. Nah, tadi sisi pertanyaan yang kalian temukan di kuisis itulah akan kita coba bahas sama-sama. Mulai dari kenapa sebenarnya saat ini kita harus kayak di era digital, menciptakan sebuah karya itu harus jelas siapa penciptanya. Supaya apa tadi di situ pilihannya? Ya, dicipta. Nah,
Secara umum di era kemerdekaan, banyak seniman terkenal yang produktif dan menghasilkan banyak karya, tetapi hanya sedikit yang mendokumentasikan hasil karyanya. Makanya kenapa karya-karya seni tradisi itu anonim ya, tidak dikenali siapa penciptanya. Nah, tidak ada dokumentasi lebih lanjut baik tulisan maupun foto, karena dulu kan mengapa banyak seni yang tidak diketahui penciptanya? Nah, tidak sedikit karya seni adiluhung atau tradisi ya, yang tidak terlacak karena ketiadaan dokumen tertulis. Dokumentasi itu paling penting sekali sebagai tanda bukti bahwa oh iya memang karya ini memang ada. Nah, sementara zaman-zaman dulu itu dari mulut ke mulut, dari pementasan satu ke pementasan yang lain tanpa didokumentasikan. Sehingga jadinya tidak ada karya yang betul-betul terdokumentasi dengan baik. Nah, ini persiapan atau proses rekonstruksi seni itu juga makan waktu yang cukup lama, tidak semudah itu. Kemudian menjadi tari persembahan untuk menyambut tamu ya. Nah, itu tadi gambaran di era kemerdekaan. Kalau di era kemerdekaan tidak terlalu banyak sebenarnya yang menonjol tentang perkembangan seni secara umum. Hanya beberapa saja yang mengalami pergeseran atau perkembangan. Yang semangat suaranya, 2, 1, mulai. Masih pagi, harus semangat. Kita lanjut ke era digital. Nah, perkembangan teknologi di era digital saat ini membawa banyak keuntungan bagi seniman. Melalui teknologi, seniman dapat mempublikasikan karyanya secara langsung dengan mudah dan cepat. Ini sudah banyak. Ini salah satu sebenarnya untuk melindungi karya-karya dari para seniman. Ya, baik, saya akan memutarkan sebuah video untuk kalian, kita cermati sama-sama tentang bagaimana perkembangan di era digital. Silakan diperhatikan video di atas. Arus digital yang semakin deras merupakan proses globalisasi yang tak terhindarkan. Kita dituntut untuk turut berinteraksi dengan bangsa lain, sehingga membuat suatu bangsa tidak lagi memiliki budaya yang homogen atau statis. Teman-teman sering pernah dengar, ya go with the flow saja, ikuti arus saja. Tapi sebenarnya kalau kita mau change who we are, siapa itu budaya. Apa yang kalian pahami dari video yang baru kita tonton sama-sama kira-kira? Bisa menarik juga budaya dari luar, dan itu harus tetap melestarikan budaya dari negara kita. Oke, ada lagi? Apa kira-kira? Gimana cara kita dapat mengenalkan budaya kita tanpa harus menggunakan budaya kita? Oke, ada lagi? Apa kira-kira inti dari video yang baru saja kita tonton? Nah, itu tadi beberapa yang disampaikan dengan teman kalian. Kalau kita tonton di atas bahwa sebenarnya perkembangan yang terjadi sampai di era digital ini seharusnya kita bisa manfaatkan dengan baik. Era digital harus kita manfaatkan dengan baik. Jangan kita yang menjadi, jangan kita yang digerakkan oleh teknologi, tapi kita yang menggerakkan teknologi. Supaya Oke, ini salah satu jenis seni tradisi yang mengalami perkembangan. Yang tadinya mungkin gamelan itu hanya untuk mengiringi tarian atau wayang yang biasa dipertunjukkan untuk dalam istana atau kerajaan. Makin kesini ternyata bisa dikolaborasikan dengan alat musik modern. Itu semua. Dipahami ya sejauh ini? Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke LKPD untuk dikerjakan sama-sama? Ada? Kalau tidak ada, berikutnya akan kita lakukan adalah
Silakan dibuka masing-masing LKPD-nya sesuai dengan yang saya sudah instruksikan kelompok yang sudah dibagi. Nah, kalian sudah ada 5-6 orang. 5-6 orang. Anda diminta, diperhatikan dulu, Anda diminta untuk mencari salah satu jenis kesenian daerah di Indonesia dan menganalisa apa saja perkembangan yang telah terjadi dari seni tersebut. Itu semua. Nah, kita coba mau melihat kira-kira di Indonesia ini apa saja seni yang dari situ nanti kalian bisa mencari informasinya melalui literasi, membaca atau saling bertanya dan juga wawancara. Tidak apa-apa, nanti setelah ini kalian akan yang hari ini kita lakukan terlebih dahulu adalah mencari dulu referensi sebanyak mungkin tentang jenis seni yang kita mau coba gali informasi tentang perkembangan yang terjadi di dalamnya. Sudah ya? Oke, silakan dikerjakan. Mapaci. Kenapa Mapaci menarik untuk diangkat? Selalu dikasih. Iya, kira-kira ada yang bergeser. Kalau menurut pendapat kalian, kira-kira ada yang bergeser tentang apa? Sekarang 7 hari. Oh, ya, 7 hari. Kita apa tadi? Ya, kitanan. Kenapa? Jadi kayak dulu kan kayak wajib sekali bu, biar perempuan wajib. Iya, tapi sekarang wajib. Iya, perempuan kan sekarang sudah tidak deh. Iya, kayak tak perlu lagi bilang wajib. Iya. Iya. Itu kan informasi dari referensi yang sudah kalian dapatkan. Berikutnya adalah melengkapi wawancara. Nah, ini diperhatikan di atas beberapa contoh dari infografis. Kelihatan enggak? Nah, ini salah satu contoh infografis. Jadi selain dia dilengkapi dengan gambar, tapi gambarnya bukan asal-asal gambar ya, yang berkaitan dengan apa yang mau disampaikan. Ada informasi tentang ini kan di sini novel coronavirus. Jadi nah, inilah minggu depan yang akan kita buat. Jadi tugas hari ini karena kalian sudah mengumpulkan referensi, mengumpulkan informasi, minggu depan kalian akan menuangkan ke dalam infografis seperti ini. Oke ya? Ya, baik, karena waktunya sudah selesai untuk hari ini, saya kira juga kalian sudah melengkapi informasi-informasi yang dibutuhkan. Sisa menambahkan hasil wawancara untuk pertemuan berikutnya. Oke, sebagai penutup untuk hari ini apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita? Walaupun ini pembelajarannya masih bersambung minggu depan ya, untuk pembahasan tentang hasil yang kita temukan apa? Tradisi terdahulu. Apalagi? Perbedaan bagaimana sih budaya kita pada masa kemerdekaan dan bagaimana budaya kita pada tradisi atau perkembangan budaya tersebut, dan juga kita dapat melihat seberapa jauh tradisi tersebut berkembang. Itu ya, sudah disampaikan sama teman-teman kalian. Dan yang paling penting adalah bahwa seni itu akan tetap mengikuti perkembangan zaman. Kemampuan kita rubah menjadi sebuah hal yang bermanfaat melalui penggunaan media sosial.
kita siapkan untuk hari ini. Kita selesaikan sama-sama. Siapa lagi yang menyiapkan? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.